akan membahas mengenai suara saya bisa didengar dengan jelas, G? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai distribusi probabilitas. Sudah terlihat share screen-nya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Belum, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Bapak Ibu, untuk distribusi probabilitas ini saya akan sampaikan teorinya sedikit, kemudian nanti seperti pertemuan yang sebelumnya kita akan lanjut dengan tutorial menggunakan SPSS untuk mengetahui distribusi dari satu kelompok data. Ya, distribusi probabilitas ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan uji hipotesis apa yang kita gunakan. Ya, secara konsep yang penting kita tahu ada berapa macam distribusi probabilitas, kemudian bagaimana penggunaannya. Namun untuk aplikasinya memang nanti kita nggak akan menghitung secara manual tapi menggunakan software SPSS. Cuman konsepnya paling tidak kita sama-sama tahu dan pernah terpapar. Ya, untuk distribusi probabilitas, kunci aplikasi dari probabilitas atau peluang ya dalam statistik ini adalah untuk memperkirakan peluang yang dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa dalam beberapa keadaan. Jika mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang akan terjadi, maka seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk satu distribusi probabilitas. Jadi, untuk mengetahui kemungkinan atau peluang terjadinya satu peristiwa di masa yang akan datang, itu kita bisa gunakan distribusi probabilitas. Oke. Dalam distribusi probabilitas, kita kenal ada distribusi probabilitas diskrit dan juga distribusi probabilitas kontinu. Ya, untuk distribusi probabilitas diskrit ini adalah untuk data atribut atau karakteristik yang diukur hanya membicarakan nilai-nilai tertentu. 2 dan 3. Adapun macamnya ada distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik juga Poisson. Sedangkan untuk yang continuous itu untuk data variabel, di mana karakteristik yang diukur ini bisa terdiri dari beberapa nilai. Ya. Oke, distribusinya berupa distribusi probabilitas normal dan juga eksponensial. Yang kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan uji hipotesis apa yang mau kita gunakan adalah distribusi probabilitas yang normal. Oke, kita bahas satu-satu. Ini ada distribusi binomial, dikenalkan oleh James Bernoulli atau yang sering kita sebut sebagai distribusi Bernoulli. Kalau binomial, kita sebut sebagai distribusi probabilitas binomial, itu berarti peluang hasil satu kejadian ada 2. Sehat, sakit, sukses, gagal, misalkan. Atau kita kalau di dalam sebuah riset, peluang jenis kelamin responden, itu kan juga binomial, karena hanya laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Kemudian sifatnya dari distribusi binomial ini tiap trial menghasilkan kejadian sukses dan gagal, di mana masing-masing trial identik dan independen. Artinya seperti tadi ada peluang terjadi 2 kejadian sukses dan gagal. Sukses dan gagal ini saling independen atau tidak saling mempengaruhi. Oke, seperti itu. Nah, di mana simbol peristiwa untuk binomial adalah B. Ya. Kemudian X ini ada banyaknya sukses yang akan terjadi dan N jumlah trialnya, sedangkan P jumlah peluang sukses dalam satu kali trial. Contohnya misalkan dalam satu kali lemparan dadu berapa peluang munculnya angka 5, maka kita bisa simpulkan
Ketika dilemparkan satu kali, karena sisi dadu yang angka 5 itu hanya satu sisi, sedangkan sisinya ada 6, maka ketika kita lempar, peluang akan muncul angka 5 adalah 1/6. Gitu, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu tidak akan menghitung probabilitas dengan menggunakan tabel atau distribusi seperti ini, tapi kita lihat probabilitas hanya untuk menentukan distribusi atau kenormalan data. Kemudian saat itu kita gunakan uji yang apa. Oke, misalkan secara konsep ada kasus seperti ini. Seorang ahli gizi rumah sakit ini sudah berpengalaman bahwa jeruk impor itu selalu rusak atau busuk sebanyak 20%. Nah, pada satu hari dia menemukan ada 10 jeruk. Maka peluang untuk rusak atau busuk paling banyak 3 jeruk berapa? Paling sedikit 6 jeruk berapa? Dan antara 2 sampai 6 berapa? Gitu. Kurang lebih distribusi binomial, distribusi binomial digunakan untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Di mana kemungkinan terjadinya suatu peristiwa hanya 2. Kemudian untuk distribusi Poisson, ya, dalam pelajari distribusi binomial kita dihadapkan pada probabilitas variabel random discrete atau bilangan bulat. Yang jumlah trialnya bisa jadi jumlah N-nya ini kecil. Sedangkan kita juga dihadapkan pada satu kejadian di mana peluangnya itu lebih kecil dan menyangkut kejadian yang luas. Maka ketika kita hadapi kejadian yang trialnya kecil, kita gunakan distribusi Poisson untuk menghitung peluangnya. Nah, distribusi Poisson ini digunakan untuk melihat peristiwa yang jarang terjadi, tapi ketika mengenai populasi yang luas atau area yang luas juga berhubungan dengan waktu. Jadi kalau misalkan stempelnya standar itu pakainya yang binomial. Hanya ada kemungkinan ya dan tidak, sukses, gagal, sehat, sakit, pakainya yang binomial. Sedangkan kalau satu kejadian peluangnya kecil atau jumlah N sampelnya kecil, pakai yang Poisson. Misalkan kasusnya adalah seperti ini. Di satu gerbang tol yang dilewati oleh ribuan mobil, dalam satu hari akan terjadi kecelakaan dari sekian banyak mobil yang lewat. Misalkan ditanya, peluang terjadinya kecelakaan pada mobil berwarna merah dengan merek X. Itu kan jarang sekali terjadi. Nah, kita hitung peluangnya pakai distribusi Poisson. Seperti itu. Oke. Kemudian sifatnya adalah tentu setiap trial itu menghasilkan kejadian yang ada sukses, ada gagal. Tapi eksperimen dilakukan dalam N trial dengan nilai yang besar, bukan sampel yang besar. Variabelnya juga random di sini, menyatakan banyaknya sukses dalam satu interval waktu atau area tertentu. Oke. Lanjut, ini adalah rumusnya dan contoh kasusnya seperti ini misalkan. Probabilitas untuk mengetahui shock pada saat imunisasi dengan vaksin meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang akan diberikan vaksinasi adalah 5.000, maka berapa orang yang akan mengalami peluang shock? Enggak kali kan? Peluangnya kan tadi probabilitasnya 0,0005. Yang diimunisasi 5.000, tinggal dikalikan. Ya. Ketemu 2,5. Kemudian masukkan rumusnya ini tadi. Ada konstanta dan juga variabel diskripnya. 3, 2, 1. Oke. Kita lanjutkan ke distribusi normal atau distribusi Gauss. Distribusi normal atau distribusi Gauss ini digunakan pada kasus di mana N-nya cukup besar. Gauss kebalikannya Poisson. Ya, begitu cara gampang untuk mengingatnya, kurang lebih Bapak Ibu. Ya, N cukup besar dan P-nya tidak terlalu kecil atau peluangnya tidak terlalu kecil atau tidak mendekati angka 0. Ya. Pertama kali ditemukan di Prancis
dianalisis oleh Abraham D dan diaplikasikan lebih baik lagi oleh astronom. Di mana distribusi normal ini kita anggap sebagai distribusi Jerman yang ditemukan oleh Friedrich Gauss. Ini contoh soalnya dan mohon maaf ini rumusnya. Kemudian ini adalah sifat kurva dari distribusi normal. Harga modus, frekuensi terbesarnya terletak pada X sama dengan mu. Kemudian simetris kalau normal ya. Kemudian memotong sumbu mendatar secara asintot atau sama. Jadi kanan kiri garis itu bagian kurvanya sama dan luas daerah bawah kurvanya adalah 1. Ciri-ciri dari distribusi yang normal adalah yang pertama, tersusun dari variabel random yang kontinu, kemudian kurva distribusi normal ini punya satu puncak saja. Nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri, simetris kanan kirinya, kedua bagiannya. Kemudian nilai rata-rata atau min, median, dan modusnya terletak pada satu titik, jadi nggak condong ke kanan, nggak condong ke kiri. Kemudian kurva normalnya dibentuk dari jumlah pengamatan yang sangat banyak, betul. Lalu ekor kurva mendekati aksis pada penyimpangan ke kiri dan ke kanan sebesar 3 standar deviasi dari rata-rata dan dapat dikembangkan terus tanpa menyentuh aksisnya. Kurang lebih seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi bagian dari kurva itu simetris antara yang kanan dan juga yang kiri. Nggak condong ke kiri, nggak condong ke samping, kemudian kurvanya pun hanya punya satu puncak. Gitu. Oke. Kemudian ini ada kurva normal umum. Ya, kurva normal umum adalah yang seperti ini kurang lebih secara ilustrasi. Dan kurva normal umum ini digunakan untuk menentukan probabilitas dalam kurva normal umum ya. Ini nilai yang akan dicari ditransformasikan dulu ke dalam nilai kurva normal standar melalui transformasi Z. Tapi ini cara yang dulu. Cara yang secara konsep menggunakan cara konvensional atau manual. Nanti kita akan mengetahui bagaimana distribusi satu data dengan SPSS. Ini contoh soalnya dan saya akan beralih ke SPSS-nya ya Bapak Ibu. Sebagai informasi awal bahwa konsep yang harus dipahami begini. Distribusi probabilitas ini adalah distribusi yang digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana sebaran data. Sebaran data. Kita lihatnya bisa dengan nilai min, median, modus atau skewness yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Kemudian pengujian normalitas data dengan probabilitas ini hanya dilakukan pada data dengan skala numerik atau data yang bentuknya angka konkret dengan interval dengan skala interval ataupun rasio. Kalau angka hanya berupa kode, nggak perlu diuji normalitas. Setelah uji normalitas, baru nanti kita bisa tentukan uji statistik inferensial apa yang bisa kita gunakan. Kemarin sudah sama-sama pelajari statistik deskriptif, sudah bisa mengidentifikasi dan mencari angka-angka mulai dari ukuran pemusatan dan persebaran. Sekarang kita mulai beranjak ke jembatan yang bisa menghubungkan kita antara data dengan analisis inferensial. Nanti kalau misalkan share screen saya nggak terlihat atau nggak jalan, mohon saya diinfo ya Bapak Ibu. Sekarang ini tidak ada, Bu. Apakah terlihat share screen-nya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Lihat, Bu. Ya, ini saya punya data di mana data ini menyajikan data hasil riset eksperimental yang dilakukan pada limbah, di mana yang diukur adalah
parameter limbah cair berupa chemical oxygen demand atau COD. Jadi ada sebuah uji eksperimental untuk menurunkan COD pada limbah tahu dengan satu treatment tertentu yang kemudian dari penelitian tersebut kita peroleh angka COD limbah sebelum pengolahan atau treatment dan COD setelah pengolahan. Tetapi ini tidak melulu digunakan hanya untuk studi eksperimental. Tapi studi korelasional juga bisa jadi ada yang menggunakan uji normalitas ketika datanya berupa angka, skalanya interval ataupun rasio tetap pakai uji normalitas. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Untuk variabel Q-nya ada kode sampel, kemudian perlakuan, ini adalah dosis dari treatment yang diberikan pada uji eksperimental, di mana di sini ada 6 dosis, ya, 5 dosis perlakuan dan satunya adalah kontrol. Kemudian ada nilai COD sebelum, nilai COD sesudah, dan juga selisih serta persentasenya. Ketika kita mau menguji, katakanlah kita mau tahu apakah treatment ini efektif, maka kita harus menguji beda rata sebelum dan sesudah. Ada penurunan atau tidak, ada perbedaan atau tidak. Baru setelah itu kita bisa simpulkan treatmentnya positif, berpengaruh atau tidak. Tetapi sebelum kita melakukan uji, kita harus sebelum kita menguji hipotesis yang sudah kita tetapkan di awal, kita harus lakukan uji normalitas data dulu. Kita lihat dulu distribusi data kita itu seperti apa. Karena pada statistik inferensial nanti normalitas data ini akan menjadi salah satu syarat yang digunakan. Kita menggunakan uji apa setelah ini? Jadi ini saya mohon izin untuk share screen tahapannya ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa sambil dicatat atau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah menggunakan bisa sambil merefresh ingatannya. Nih, tahapannya adalah ketika kita sudah input, kemudian kita sudah masukkan semua kode dan juga labelnya, maka kita harus lakukan uji normalitas dulu untuk menentukan uji statistik inferensial apa yang kita gunakan. Caranya adalah analyze, deskriptif, kemudian explore, lalu nanti di tempatnya Bapak Ibu halaman SPSS-nya akan seperti ini. Karena belum ada yang dipindahkan ke kanan. Nah, nilai yang mau kita uji normalitasnya harus kita pindahkan ke kolom bagian kanan. Misal ini saya mau menguji nilai COD sebelum treatment, maka kita pindahkan ke dependent list. Nah, untuk faktor list ini kita gunakan ketika misalkan, saya mau lihat kenormalan nilai COD sebelum berdasarkan dosisnya. Maka kita masukkan, kalau dosisnya tadi di kode dosis, maka kode dosisnya kita masukkan ke faktor list. Tapi gimana kalau kita tidak ingin mengetahui normalitas data dari COD berdasarkan apapun? Pokoknya kita cuma tujuannya, kebutuhannya hanya ingin mengetahui normalitas COD sebelum saja, nggak sama yang lain-lain, ya berarti yang faktor list ini Anda kosong. Oke. Lalu selanjutnya kita klik yang plot. Nanti punyanya Bapak Ibu, jalan nggak share screen saya Bapak Ibu? Jalan. Bu. Jalan, Bu. Oke. Kemudian punya Bapak Ibu nanti tampilannya akan seperti ini, ya. Jadi normality plot with testnya belum tercentang otomatis. Ini tadi punya saya udah kecentang karena sudah saya pakai sebelumnya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu harus klik ini. Normality plot with test ini digunakan untuk
menguji normalitas data. Jadi distribusi probabilitas dari data kita itu gimana, lalu kita continue. Setelah itu kita oke-kan. Nah, setelah oke, nanti kita akan dapatkan halamannya masih di SPSS atau sudah berubah di outputnya Bapak Ibu? Masih di SPSS, Bu. Masih di tabel-tabelnya? Iya, betul. Ya, sebentar saya share dulu. Saya pindah share screen-nya. Sudah di halaman output Bapak Ibu tampilannya? Sudah, Bu. Nah, setelah tadi kita klik explore, kemudian analyze descriptive explore, kemudian kita klik yang normality plot with text. Kita akan peroleh nilai output seperti ini. Nah, di sini sudah ada analisis deskriptifnya, Bapak Ibu. Sudah ada mean, median, modus, kurtosis, Q-ness. Ini sudah lebih lengkap. Nah, tambahannya adalah nanti Bapak Ibu akan melihat hasil berupa test of normality. Nah, ini digunakan untuk menentukan uji hipotesis selanjutnya. Patokannya adalah begini. Kita sebut data itu normal ketika nilai signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05 atau lebih dari sama dengan 0,05. Mulai 0,05 ke atas itu kita bisa sebut normal. Nilai signifikansi kita bisa peroleh dari tabel ini, test of normality, kemudian kita lihat sig-nya. Ini ada dua Bapak Ibu, ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Sapir-Whorf. Mana yang kita pakai? Itu tergantung dari jumlah sampel kita. Kalau sampelnya kecil, maksimal 50 orang, itu kita masih gunakan yang Sapir-Whorf. Jadi yang Kolmogorov abaikan, jangan dibaca. Tetapi kalau sampelnya banyak, lebih dari 50, maka yang Sapir-Whorf yang kita abaikan. Di sini kita lihat angkanya lebih dari 0,05. Ini sampelnya ada berapa ya? Coba kita lihat dulu. Sampelnya ada. Kalau kesulitan mencari N-nya ada berapa? Bapak Ibu bisa identifikasi nilai N dari DF ini. DF-nya kita jumlahkan saja. Oh, ini 30. Berarti yang kita baca adalah hasil uji Sapir-Whorf-nya karena di bawah 50. Oke, kemudian kita lihat di nilai signifikansinya, kita katakan normal ketika hasil signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05. Maka dari itu, dosis 1 ini untuk COD-nya normal, dosis 2 untuk COD-nya normal karena 0,747, dosis 3 untuk nilai COD-nya normal, dan dosis 4 sampai 6 untuk nilai COD-nya itu adalah 0,3 atau tidak normal. Sehingga kalau tidak normal nanti uji yang kita gunakan adalah uji non parametrik. Ini Bapak Ibu lihat hasil uji yang pakai berdasarkan kode dosis. Kita coba setelah ini, misal kita butuhnya hanya ya udah mau mencari distribusi probabilitas COD sebelum atau sesudah saja tanpa berdasarkan kategori bisa. Saya pindah lagi share screen-nya Bapak Ibu. Nanti hasil output-nya mungkin akan sedikit berbeda kalau tidak ada berdasarkan ini dan itu. Oke. Analyze, descriptive, explore, kemudian ini coba kita kembalikan. Plots-nya kita klik, lalu normality plots with test-nya kita klik, lalu oke atau continue.
Kita pindah ke halaman outputnya. Oke, baik. Bapak Ibu, ketika kita tidak mengklik faktor listnya, misalkan kita cuma pengen tahu normal apa enggak sih COD sebelum dan COD sesudahnya tanpa memperhatikan variasi dosisnya. Boleh, bisa saja. Kita gunakan uji normalitas di mana faktor listnya udah nggak usah kita isi dan outputnya seperti ini, lebih sederhana. Ya, Sapirowicz-nya 0,000 karena tadi N-nya adalah 30, ini kita bisa lihat dari DF-nya 30, maka kita anggap sampel kecil sehingga yang kita baca adalah kolom Sapirowicz. Di sini signifikansinya 0,000, maka bisa kita katakan bahwa distribusi datanya tidak normal. Terus tadi ketika kita analisis satu-satu, yang per kategori juga ada yang nggak normal. Berarti biasanya kalau seperti itu hasil normalitas datanya nggak normal ketika tidak diuji berdasarkan kategori. 0,000 berarti lebih kecil daripada 0,05, maka dari itu kita bisa sebut bahwa distribusi datanya ini tidak normal, sehingga kita tidak bisa gunakan uji statistik parametrik tapi non parametrik. Nanti uji statistik parametrik dan dengan Ibu Yuliaji. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu materi saya sore hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Monggo. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk perkuliahan biostatistik dengan saya tinggal 1 kali lagi minggu depan nggih. Yang selanjutnya nanti perkuliahannya dengan Ibu Yuliaji Siswanto. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Bu, bisakah diulang gimana tadi mulai dari analis tadi, Bu? Oh iya, coba. Maaf sebentar ya. Pak George Swabra. Nah, saya ke halaman deskriptif. Seperti ini ya Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, kita misalkan mau uji normalitas, kliknya analyze, deskriptif, kemudian explore. Kita pindahkan, misal kita ini gantian, mau mengetahui normalitas kadar COD yang setelahnya, setelah treatment itu gimana. Tinggal kita pindah ke kanan, ya nilai COD setelah treatment. Lalu plots-nya kita klik. Setelah itu jangan lupa normality plot. With test-nya diklik. Baru setelah itu kita klik continue. Dan oke. Saya pindah ke halaman outputnya. Setelah tadi kita lakukan uji normalitas, kita bisa lihat ya untuk datanya N-nya masih sama 30, maka yang kita lihat adalah pada kolom Sapirowicz yang kanan. Ini nilai signifikansinya adalah 0,003, berarti distribusi datanya tidak normal karena yang normal adalah
Lebih dari sama dengan 0,05. Dan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke. Ada yang ingin didiskusikan kembali Bapak Ibu? Jika sekiranya sudah cukup jelas, kita bisa akhiri perkuliahan kita sore hari ini. Oke. Bu, mau nanya. Ya, Untuk UTS-nya nanti gimana, Bu? mohon maaf Bu, kalau untuk UTS-nya, untuk jadwal nanti yang akan menginformasikan Bu Vicky, nggih. Tapi Oh, iya. biasanya untuk media kita menggunakan siakat online, gitu. Ngaten Bapak Ibu. Oh, ya, Bu. Kalau untuk jadwal kita mengikuti dari prodinya. Saya untuk staf pengajarnya hanya buat soal dan nanti teknisnya dari prodi masing-masing. Ngaten. Soalnya pilihan ganda, Bu, atau esai? Pilihan ganda Bu, nggak esai, pilihan ganda. Siap, Bu. Kasih. Ya, siap Bu, maklum. Ya, terima kasih Bu. Pripun Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ibu, maaf. Ya. Kalau dari hasil SPSS ini, misalkan sudah berupa grafik atau data itu sudah diolah, kemudian mau dipindahkan ke Word, apa itu ataupun Excel itu bisa, Bu? Atau gimana, Bu? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Kan kemarin bentuk kok masuknya ke PDF gitu loh. Bisa Atau Pak, bisa ya? bisa. Oh, Tinggal karena belum biasa. settingan pada saat mengekspor Simpan. seperti apa ya? Pada saat Oh. menyimpannya seperti apa? Oh iya, iya. Sebenarnya untuk output SPSS ini, kalau misalkan kita mau copy ke Word juga bisa. Tinggal kita blok semuanya, copy, paste di Word sudah bisa. Ngaten. Biasanya Oh. kalau mahasiswa tingkat akhir yang untuk mengerjakan skripsi itu nge-print langsung sih Pak dari outputnya yang untuk lampiran. Tapi yang untuk di bab 4-nya ngetik lagi karena style atau selingkung tabelnya di TA dengan selingkungnya output SPSS kan berbeda nih Pak G. Gitu. Tapi bisa. Dan SPSS itu sekali pakai terus nanti nggak bisa tersebar di SPSS ya? Nggak harus di, kalau mau bikin lagi berarti dari awal lagi gitu. Kan Iya. otomatis kehapus gitu kan? Nggak terhapus juga ya Pak. Ya ini tuh mungkin lebih seperti kayak filenya kayak nggak bisa ditimpa apa? Maksudnya kalau bikin lagi berarti ketimpa gitu kan? di save as Pak, jangan ditimpa. Seperti kalau kita buat file di Word atau Excel itu, ampun ditimpa. Kalau SPSS memang nggak bisa kalau ditimpa. Jadi kalau setiap kali kita mau melakukan aktivitas pekerjaan di SPSS, memang kita harus buat template baru. Nanti yang keluar new data sheet lagi. Iya. Iya, makanya gitu. Beda ya. dengan Excel gitu maksudnya kan? Iya. Nah. Kalau Excel kan mungkin ditimpa dengan yang lain, itu bisa seperti spreadsheet itu. Tapi kalau SPSS tidak bisa. Gitu. Ngaten Bapak Ibu? Ya. Nih, ada yang lain yang mungkin ingin didiskusikan Bapak Ibu? Bisa kita akhiri perkuliahannya? Ya, bisa. Ya. Baik, Bu. Oh ya, monggo Pak Francisco. Bapak Francisco Javier Duares. Ini raise hand. Ada yang ingin disampaikan Bapak? Selamat sore. Saya mau tanya tentang ini apa SSPS-nya itu. Untuk SSPS-nya itu kita gunakan aplikasi yang tahun berapa itu, Bu?
Punya saya ini SPSS 25, Pak. Tapi Bapak Ibu nggak harus menggunakan versi SPSS yang sama dengan punya saya, nggih. Yang penting yang support di laptopnya saja. Kalau misalkan mau menggunakan SPSS 20, 21 ataupun 24 juga nggak apa-apa, nggak harus yang 25. Yang penting di laptopnya bisa diinstal dan bisa dioperasikan. Pada prinsipnya juga sama Bapak Ibu, mulai dari SPSS 16 sampai 25 itu sebenarnya sama, cuma hanya berubah pada tampilannya saja. Gitu Pak Francisco. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadiran dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya mohon izin untuk undur diri dari ruang Zoom ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.